Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira dari jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng cerita rakyat yang berjudul Timun Mas. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri petani. Mereka tinggal di sebuah desa di dekat hutan. Mereka hidup sangat bahagia. Sayangnya, mereka belum saja dikaruniai seorang anak pun. Setiap hari, mereka berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Mereka berdoa agar segera diberi seorang anak. Suatu hari, seorang raksasa melewati tempat tinggal mereka. Raksasa itu mendengar doa suami istri itu. Raksasa itu kemudian memberikan biji mentimun. Tanamlah biji ini, nanti kau akan mendapatkan seorang anak perempuan, kata raksasa. Terima kasih raksasa, kata suami istri tersebut. Tapi ada syaratnya. Pada usia 17 tahun, anak itu harus kalian serahkan kepadaku, sahut raksasa. Suami istri itu sangat merindukan seorang anak. Karena itu, tanpa berpikir panjang, mereka menyetujui itu. Suami istri petani itu kemudian menanam biji-biji mentimun tersebut. Setiap hari mereka merawat tanaman yang mulai tumbuh dengan sangat baik. Berbulan-bulan kemudian, tumbuhlah sebuah mentimun berwarna keemasan. Buah mentimun itu semakin lama semakin besar dan berat. Ketika buah itu masak, mereka memetiknya. Dengan hati-hati, mereka memotong buah itu. Betapa terkejutnya mereka. Di dalam buah itu, mereka menemukan bayi perempuan yang sangat cantik. Suami istri itu sangat bahagia. Mereka memberi nama bayi itu Timun Mas. Tahun demi tahun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Kedua orang tuanya sangat bangga padanya. Tapi mereka menjadi sangat takut. Karena pada ulang tahun Timun Mas yang ke-17 tahun, raksasa datang kembali. Raksasa itu menagih janji untuk mengambil Timun Mas. Petani itu mencoba tenang. Tunggulah sebentar, Timun Mas sedang bermain. Istriku akan memanggilnya, kata petani. Petani itu segera menemui anaknya. Anakku, ambillah ini, katanya sambil menyerahkan sebuah kantung kain. Ini akan menolongmu melawan raksasa. Sekarang larilah secepat mungkin, katanya. Maka Timun Mas pun segera melarikan diri. Suami istri itu sangat sedih atas kepergian Timun Mas. Tapi mereka tidak rela kalau anaknya menjadi santapan raksasa. Raksasa menunggu cukup lama. Ia menjadi tak sabar. Ia tahu kalau dia telah dibohongi oleh suami istri tersebut. Lalu ia pun menghancurkan pondok petani itu. Lalu ia mengejar Timun Mas ke hutan. Raksasa segera berlari mengejar Timun Mas. Raksasa semakin dekat. Timun Mas segera berlari, mengambil segenggam garam dari kantung kainnya. Lalu garam itu ditaburkan ke arah raksasa. Tiba-tiba, sebuah laut yang luas pun terhampar. Raksasa terpaksa berenang dengan susah payah. Timun Mas berlari, tapi kemudian raksasa hampir berhasil menyusulnya. Timun Mas kembali mengambil benda ajaib dari kantungnya.
ia mengambil segenggam cabai. Cabai itu dia lemparkan ke arah raksasa. Seketika pohon dengan ranting dan duri yang tajam memerangkap raksasa. Raksasa pun berteriak kesakitan. Sementara Timun Mas berlari menyelamatkan diri. Tapi raksasa sungguh kuat. Ia lagi-lagi hampir menangkap Timun Mas. Maka Timun Mas pun mengeluarkan benda ajaib ketiga. Ia mengeluarkan benda ajaib itu. Ia menebarkan biji-biji mentimun ajaib. Seketika tumbuhlah kebun mentimun yang sangat luas. Raksasa sangat letih dan kelaparan. Ia pun makan mentimun-mentimun yang segar itu dengan lahap. Karena terlalu banyak makan, raksasa tertidur. Timun Mas kembali melarikan diri. Ia berlari sekuat tenaga, tapi lama-kelamaan tenaganya habis. Lebih celaka lagi, karena raksasa terbangun dari tidurnya. Raksasa lagi-lagi hampir menangkapnya. Timun Mas sangat ketakutan. Ia pun melemparkan senjatanya yang terakhir. Segenggam terasi udang, lagi-lagi terjadi keajaiban. Sebuah danau lumpur yang luas terhampar. Raksasa terjerembat di dalamnya. Tangannya hampir menggapai Timun Mas. Tapi danau lumpur itu menariknya ke dasar. Raksasa panik. Ia tak bisa bernafas, lalu tenggelam. Timun Mas lega, ia telah selamat. Timun Mas pun kembali ke rumah orang tuanya. Ayah dan ibunya sangat senang melihat Timun Mas kembali dengan selamat. Mereka menyambutnya. "Terima kasih Tuhan, Kau telah menyelamatkan anakku," kata mereka gembira. Sejak saat itu, Timun Mas dapat hidup tenang bersama orang tuanya. Mereka dapat hidup bahagia tanpa ketakutan lagi. Mungkin cukup sampai di sini bacaan dongeng yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.